Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kita ambil tema memelihara harta yang berharga. Tuhan mempercayakan harta yang berharga dalam kehidupan kita, yang harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, dan supaya itu menjadi berkembang. Dan banyak orang yang ikut bersama-sama menjaga dan memelihara harta yang berharga. Apa itu harta yang berharga? Yang dititipkan Tuhan, yang supaya kita memeliharanya dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama, kita belajar dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah, harta yang berharga. Dan yang berharga itu, yang indah itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan mempercayakan itu, yang indah, yang berharga itu ada di dalam kehidupan kita. Apa sesungguhnya harta yang berharga? Apa sesungguhnya harta yang indah yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, kita akan mendapat jawabnya. Harta yang indah, harta yang berharga yang didepositkan Tuhan kepada kita adalah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan akan mendapat keselamatan. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan mendapatkan surga, akan mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan akan mendapat kasih karunia untuk pengampunan dosanya. Itu adalah Injil. Keselamatan, iman yang ada dalam kita, itu adalah harta yang berharga. Di dalam bahasa atau versi yang lain dikatakan Tuhan mendepositkan, didepositkan, ada deposit harta yang indah, harta yang berharga dalam kehidupan kita. Kalau itu deposit, kita harus jaga, kita harus rawat supaya tidak hilang, bahkan harus berkembang, dan itu tanggung jawab kita. Tetapi jangan takut sahabat, dikatakan di sini oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kuduslah yang akan bersama-sama kita memeliharanya, menjaga supaya Injil yang ada dalam kehidupan kita, Injil yang menyebabkan orang mengerti pembenaran dan dibenarkan. Injil adalah termasuk orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan mendapat pembenaran di hadapan Bapa. Itu kita jaga dan supaya tidak hilang dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan berkata deposit dalam kehidupanmu. Itu yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita menjaga? Mari kita lihat di dalam Markus pasal 8 ayat 34, demikian bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Tuhan. Supaya kita bisa menjaga iman kita, supaya kita menjaga Injil dalam kehidupan kita, percaya kita kepada Yesus itu sungguh-sungguh benar. Dan waktu Tuhan depositkan itu kepada kita, kita bisa menjaga, kita bisa memelihara, bahkan bisa mengembangkannya. Yang pertama, mari kita menyangkal diri kita. Ikuti perkataan Roh Kudus, ikuti bimbingan Roh Kudus, supaya kita bisa menyangkal diri kita, supaya kita bisa mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan bimbingan Tuhan, bukan mengutamakan daging kita atau ego kita atau keinginan kita. Kalau kita bisa menyangkal diri kita, bisa menyangkal dan menyalipkan daging kita, keinginan kita, hanya mengutamakan keinginan Roh Kudus, kita bisa memelihara, kita bisa menjaga iman kita, kita bisa memelihara atau menjaga deposit yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Tuhan serahkan kepada kita. Yang kedua, dikatakan memikul salib. Waktu ada penderitaan datang yang itu sesungguhnya karena kita mengikut Yesus, mari kita menjalankan dengan baik, dengan penuh ucapan syukur, bukan mengeluh, tapi kita terima dengan ucapan syukur. Dan Tuhan baru berkata mengikut aku. Baru kita mengikut Yesus kalau kita bisa menyangkal diri dan memikul salib. Itu cara kita bisa memelihara Injil yang ada dalam kehidupan kita. Kita menyangkal diri, kita menyangkal segala keinginan kita, kita mengutamakan firman Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir sahabat. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita.
Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, kita adalah rumahnya Kristus. Di dalam Korintus juga dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin kita. Kristus, bahkan Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kita bisa menyangkal daging kita. Itu yang menyebabkan kita bisa bertahan dan terus maju walaupun penderitaan. Waktu kita percaya Yesus itu ada dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya dan memelihara Injil bersama-sama kita. Itu yang disebut deposit, supaya ada berkembang. Itu cara kita mengembangkannya. Oleh karena kita dikikis dengan cara menyalibkan diri kita. Segala karakter buruk kita, kebiasaan buruk kita, kedagingan kita hilang. Oleh karena Roh Kudus yang menolong kita, yang ada dalam kita. Oleh karena Kristus yang ada dalam kehidupan, yang mengepalai dalam rumahnya, yaitu dalam kehidupan kita. Kalau Kristus yang mengepalai, kita tinggal mengikuti arahannya. Apa yang harus kita lakukan? Itulah cara kita memelihara Injil yang ada dalam kehidupan kita. Itulah cara kita memelihara atau menjaga supaya Injil itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita dan berkembang. Bagaimana mengembangkannya? Yaitu bagaimana berkembang supaya orang lain bisa ikut, karena kehidupan kita yang sudah tidak seperti dulu lagi, karena kita sudah menyangkal diri kita, hanya mengikuti Kristus. Sahabat, saya harap sahabat bisa diberkati dengan firman hari ini. Peliharalah Injil yang ada di dalam kehidupan kita. Peliharalah keselamatan, peliharalah percaya atau iman Anda. Peliharalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya kasih karunia Tuhan kita ditebus dari segala dosa kita, kita diampuni dari segala dosa kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan kita bisa mendapatkan kerajaan surga. Mari sahabat, mulai hari ini kita pelihara, kita jaga harta yang indah, harta yang berharga, yaitu Injil dan iman keselamatan kita yang Tuhan depositkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Let's declare it. I've seen cancer disappear. I've seen